Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Prasetyo dari kelas PGMI 4A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya saya akan menunjukkan cara untuk menggunakan PPT. Nah, sebelum memulai ke materi, kita akan membahas tentang tujuan dari pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah untuk menghargai mukjizat Nabi Muhammad SAW pada saat dewasa. Yang kedua adalah menjalankan sikap peduli dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga, untuk memahami masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, mengorganisasi informasi tentang kisah masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Nah, itu selanjutnya kita akan langsung ke materi. Yang pertama adalah kesabaran Nabi Muhammad SAW. Sejak masih anak-anak, beliau sudah harus hidup dalam kondisi yang berat. Di usia 6 tahun, Nabi Muhammad SAW, ibundanya Siti Aminah meninggal dunia. Di usia tersebut, beliau sudah dalam keadaan yatim piatu. Menginjak remaja pun, harus kehilangan dua sosok orang tua yang beliau sayangi, yaitu meninggalnya Abdul Muthalib, kakeknya, dan Abu Thalib, pamannya. Tetapi kondisi tersebut justru menjadikan Nabi Muhammad menjadi pribadi yang penuh dengan kesabaran dan penuh kepedulian. Nabi Muhammad SAW pernah diajak berniaga ke negeri Syam, padahal jaraknya sangat jauh dan resikonya cukup berbahaya. Karena selain cuaca yang ekstrim, ada juga gangguan gerombolan perampok yang dapat mengancam keselamatan harta benda, bahkan nyawa. Nabi Muhammad SAW tetap turut ikut berdagang dengan rasa sabar. Kesabaran dan kepedulian dengan kondisi pamannya, inilah yang membuat beliau Rasulullah SAW menjadi pribadi yang dewasa, mampu bertahan karena beliau yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan orang-orang yang sabar dan peduli kepada kerabat dan sesama manusia. Untuk materi selanjutnya adalah Nabi Muhammad SAW bekerja. Yang pertama, tekun dalam bekerja. Nabi Muhammad SAW pernah mengembala kambing. Beliau juga pernah berdagang. Di dalam setiap pekerjaannya, beliau selalu melakukannya dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan tanggung jawab. Nabi Muhammad SAW mampu memperlihatkan semangat, kemauan yang keras. Nabi Muhammad SAW juga diajak pamannya ke negeri Syam untuk berniaga. Sepulang dari perniagaan, Nabi Muhammad semakin tampak sifat kedewasaannya yang penuh ketekunan dan tanggung jawab. Beliau membantu pamannya menyiapkan air untuk para pedagang yang beribadah ke Baitullah di kota Mekah Al-Mukarramah. Yang kedua adalah jujur dalam berdagang. Saat usia Nabi Muhammad SAW menjelang 25 tahun, beliau mendapat kepercayaan untuk membawa barang dagangan Khadijah ke negeri Syam. Selama berdagang untuk Khadijah, Nabi Muhammad SAW memperoleh keuntungan yang banyak. Hal ini didapatkan karena selama berdagang, ia sangat jujur, ramah, sungguh-sungguh, dan tekun, juga murah senyum kepada pembeli. Yang selanjutnya adalah pernikahan Nabi. Kota Mekah adalah
daerah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kota yang posisi daerahnya di bagian tengah Jazirah Arab, yang merupakan salah satu tempat paling terbelakang pada saat itu. Kondisi saat itu, masyarakatnya berperilaku jahiliyah. Pada saat itu, Muhammad dikenal memiliki sifat yang berbeda dengan orang-orang di sekitarnya. Beliau dijuluki Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Karena Nabi Muhammad memang dikenal sebagai orang yang sangat jujur di kalangan masyarakat Makkah pada saat itu. Kejujuran dan kesederhanaannya membuat banyak orang mempercayainya. Saat dulu remaja, Nabi berdagang bersama pamannya. Banyak mendapatkan ilmu dalam berniaga. Sifatnya yang jujur, mulia, menjadikan orang lain percaya dan mengajak untuk bekerja sama dalam berdagang. Salah seorang yang simpati adalah Siti Khadijah, seorang saudagar kaya di kota Makkah pada saat itu. Khadijah menginginkan Nabi Muhammad pada saat usia 25 tahun. Pada saat itu, ia bekerja kepadanya dengan menjualkan barang-barang dagangannya ke Syam. Nabi Muhammad dipercaya untuk berdagang dan ditemani oleh Maisyarah. Aktivitas tentang cara dagangnya diceritakan Maisyarah kepada Khadijah. Kemudian Khadijah terpikat oleh akhlak Nabi Muhammad sehingga mengutus Nufaisyah binti Munya untuk menemui Nabi agar mau menikah dengan Khadijah. Setelah itu Nabi bermusyawarah dengan pamannya dan disetujuinya. Akhirnya Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad SAW dengan mas kawin 20 ekor unta. Umur Khadijah pada waktu itu 40 tahun dan Nabi Muhammad 25 tahun. Dalam perkawinannya, Nabi dianugerahi 6 putra-putri, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Semua anak laki-laki Nabi Muhammad wafat waktu masih kecil, dan anak perempuannya yang masih hidup sampai Nabi wafat adalah Fatimah. Yang terakhir adalah peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad. Sebelum masa kenabian pada usia 35 tahun, ada suatu peristiwa yaitu kota Mekah dilanda banjir besar hingga meluap ke Baitul Haram. Akibat peristiwa itu, orang-orang Quraisy sepakat untuk memperbaiki Ka'bah, dan arsitek dalam kegiatan perbaikan Baitul Haram itu adalah orang Romawi yang bernama Bakum. Ketika pembangunan sudah sampai di bagian Hajar Aswad, mereka saling berselisih tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad di tempat semula, dan perselisihan ini sampai 5 hari tanpa ada keputusan dan bahkan hampir terjadi pertumpahan darah. Akhirnya Abu Umayyah menawarkan jalan keluar. Siapa yang pertama kali masuk lewat pintu masjid, itulah orang yang memimpin peletakan Hajar Aswad. Semua pada sepakat dengan cara ini. Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ternyata yang pertama kali masuk pintu masjid adalah Rasulullah SAW. Dan yang berhak untuk meletakkan batu Hajar Aswad adalah Rasulullah. Orang-orang Quraisy berkumpul untuk meletakkan Hajar Aswad. Ketika diminta untuk mengambil keputusan tentang peletakan Hajar Aswad tersebut, beliau berpikir sejenak mencari cara agar keputusannya adil dan bijaksana. Tidak lama kemudian beliau membentangkan surbannya dan meletakkan Hajar Aswad di tengah surban tersebut seraya memanggil utusan masing-masing kabilah. Beliau menyuruh para utusan setiap kabilah untuk memegang dan mengangkat surban tersebut secara bersama-sama hingga ke tempat Hajar Aswad itu diletakkan. Setelah mendekati tempatnya, Nabi mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya ke tempat semula. Akhirnya legalah semua. Setiap kabilah merasa senang dan kagum atas keputusan yang tepat itu. Maka perpecahan dan pertikaian di antara mereka tidak terjadi. Masyarakat Mekah kembali tenang
dan damai berkat keputusan yang bijaksana dari seorang manusia mulia yang kelak akan menjadi nabi dan rasul akhir zaman. Penduduk Mekah melihat pribadi Muhammad adalah pribadi yang baik dan dapat dipercaya, sehingga mereka menjulukinya Al-Amin, yang artinya adalah dapat dipercaya. Nah, untuk selanjutnya ada contoh untuk pengerjaan soal. Nah, contohnya seperti ini. Soalnya adalah Nabi Muhammad SAW menikah pada umur. Nah, kalau kita memilih jawaban yang salah, akan muncul tanda seperti berikut. Jika kita memilih jawaban yang benar, maka akan muncul seperti ini. Nah, jika jawaban benar, kita bisa lanjut ke soal selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah kuis. Nah, di dalam kuis ada beberapa latihan soal, dan cara pengerjaannya adalah seperti contoh yang tadi. Nah, yang terakhir adalah rangkuman. Rangkuman adalah inti dari semua materi pada hari ini. Nah, terima kasih sudah mengikuti pelajaran sampai selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.